Di 2023 lalu, seluruh dunia itu dikagetin sama ChatGPT, di mana semua orang itu nggak percaya kok bisa AI ini pintar banget ya. Juga di masa ini, konsep artificial intelligence itu jadi lebih mainstream di media massa. Ini karena memang hasil kerja ChatGPT itu bagus banget ya, dan dia bisa memproduksi itu dalam waktu 1 detik. Misal dalam hal copywriting, tulis email, sampai bikin travel itinerary. Bahkan profesor ini pun memberikan nilai A+ untuk ChatGPT atas papernya. It's better than most of the writing that I've gotten from students. Karena hal-hal ini, mulai banyak pihak yang sering banget mendiskusikan bahwa manusia itu akan terancam oleh artificial intelligence di masa depan. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari, AI ini udah ada dari tahun 1950 dan sebenarnya penggunaan AI itu kita gunakan kok dalam sehari-hari. Di video ini kita akan coba untuk bahas satu persatu ya. Sebelumnya kita coba diskusikan kenapa sih AI itu dibuat. AI ini pada dasarnya dibuat oleh manusia untuk membuat mesin lebih pintar. Caranya dengan memberikan kemampuan mereka untuk belajar sendiri tanpa harus terus-terusan dilatih oleh manusia. Cara mereka belajar itu dengan mengolah jutaan data untuk latihan yang nantinya bisa melahirkan sebuah rules atau prediction yang terus-menerus diperbaiki melalui sebuah feedback system bahwa prediksi itu benar atau salah. Karena performa AI di beberapa dekade lalu itu belum baik, AI cuma dipakai untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan low hanging fruit atau project yang impactnya kecil ke pengguna jika AI melakukan kesalahan, tapi bisa mengefisiensi pekerjaan perusahaan tersebut secara masif. Nah, di sini kita akan bahas contoh-contohnya. Dan inilah bukti bahwa kita sebenarnya selalu pakai AI kok secara tidak sadar. Yang pertama, tiap kali kita masuk ke website gitu ya, kenapa sih kita ditawari iklan kayak gitu? Ini sebenarnya adalah salah satu bentuk artificial intelligence dalam hal advertising. Di machine learning, salah satu konsep dalam AI ada yang namanya predictive analytics, di mana di sini tugas mereka adalah untuk memprediksi customer mana yang paling tertarik sama iklan kita. Contohnya Google ya, di sini Google itu udah punya data-data pengguna seperti history search kita atau demografis kita atau behavior kita, yang dimana ini dijadikan profil. Di sisi lain, Google ini punya permintaan dari si pengiklan, customer seperti apa yang mereka ingin target. Cara mereka untuk mengevaluasi kalau iklan ini udah sesuai atau belum itu dengan melihat berapa banyak sih impressionnya, berapa banyak sih kliknya, dan kalau misalnya iklan itu lebih sering diklik, AI di sini dapat positive feedback. Masih pakai company yang sama, kita ambil contoh lain yaitu Google Translate. Ini tuh adalah salah satu bentuk AI terlama yang Google pernah buat di tahun 2006. Tugasnya AI adalah menganalisa teks yang kita tulis menjadi sebuah teks yang dipahami oleh mesin, lalu translate untuk menjadi teks di bahasa yang kita inginkan. Dengan menggunakan machine learning, Google dapat mengoptimalkan hasil rekomendasi translationnya. Dan salah satu cara training mereka ya dari aktivitas kita yang terus-menerus melakukan pencarian di translation ini, kira-kira hasilnya benar atau salah. Masih dari company yang sama, itu di messaging atau email. Contohnya ya adalah spam detection, di mana Google nyaring email spam untuk nggak masuk ke inbox kita. Untuk melakukan hal ini, Google akan melihat contoh-contoh email spam itu seperti apa, dan dia sendiri yang bakal membuat rules kira-kira email seperti apa sih yang dikonsider itu adalah spam. Nah, caranya dia mendapatkan feedback yaitu ketika misalnya kita pilih this is not a spam atau this is a spam. Di sini Google akan melakukan training terus-menerus secara otomatis untuk memperbaiki rules yang dia miliki. Atau contoh lainnya, kalau misal di email ya, kita lagi tulis beberapa kata di depan, misalnya thank you, nanti Google akan kasih rekomendasi kira-kira akan diselesaikan seperti apa. Misalnya thank you for your feedback atau thank you and have a nice day. Di sini dia akan mencoba memprediksi kira-kira kata selanjutnya apa ya yang akan kita tulis. Misalnya kalau kita nggak akan mengambil rekomendasinya, berarti itu adalah bentuk negative feedback. Nah, selanjutnya adalah ride hailing atau ojek online atau taksi online seperti dari Gojek atau Grab. Hal-hal seperti menghubungkan order kita dengan driver atau memberikan estimasi waktu perjalanan atau juga memberikan harga untuk trip kita, itu semuanya dilakukan oleh peran AI. Di sini juga peran AI untuk mengoptimasi perjalanan yang dilakukan oleh driver, di mana driver ini bisa dapat sebanyak
sebanyak-banyaknya order dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan juga untuk kita, gimana kita bisa mendapatkan driver paling cepat yang lokasinya paling dekat dengan kita. Selain itu, peran AI di sini juga untuk mengoptimalkan profit di perusahaan. Misalnya saat-saat peak times atau misalnya di lokasi-lokasi tertentu, harganya itu kan nggak sama ya. Nah, dynamic pricing yang didesain oleh AI inilah yang nantinya bisa menjadi keuntungan untuk perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir ini kita dari zaman dulu udah sering pakai, yaitu sistem rekomendasi. Pernah kan ya, kalau ketika kita main TikTok, kita ngerasa kok kayaknya TikTok itu dengerin kita ya, kok dia tahu apa yang kita lagi pikirin. Atau misalnya kalau kita lagi dengerin Spotify, tiba-tiba Spotify akan bikinin daily playlist untuk kita. TikTok maupun Spotify juga menggunakan sistem yang sama, yaitu mereka akan belajar preferensi kita terhadap konten atau musik itu seperti apa dan memberikan rekomendasi yang paling sesuai. Misalnya kalau kita lagi lihat TikTok dan kita lebih engage terhadap suatu konten yang akan direkomendasikan setelahnya akan mirip seperti konten yang sebelumnya. Begitu juga dengan Spotify. Di sana mereka akan mempelajari lagu, genre, atau musik seperti apa yang kita sukai dan terus-menerus memperbaiki sistem rekomendasi mereka hingga dapat memberikan prediksi terbaik untuk kita, yaitu korelasi dari musik-musik yang dimasukkan dalam playlist Made for You. Nah, kedepannya AI ini akan difokuskan untuk efisiensi dan optimisasi pekerjaan manusia. Jadi AI itu akan membantu meringankan pekerjaan-pekerjaan yang banyak menghabiskan waktu manusia yang sifatnya repetitif atau nggak memerlukan creative thinking. Walaupun begitu, memang masih banyak challenge di pengaplikasian AI ini. Contohnya, kita itu takut kalau misalnya AI itu akan lebih pintar daripada kita. Pada faktanya, sekarang udah banyak AI tools yang untuk membantu manusia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang susah. Misalnya membuat kode untuk programmer atau membuat script untuk data analis. Dan juga kita perlu peranan pemerintah ya untuk membuat policy dalam melimitasi perkembangan AI agar tetap bisa berpihak terhadap manusia. Nah, gimana nih menurut kalian? Kaget gak sih ternyata kita tuh udah sering banget ke-expose dengan AI? Kalau misal kalian suka konten seperti ini, kasih ide ya di komen kira-kira topik-topik AI seperti apa yang kalian suka. Juga like video ini dan juga subscribe ke channel aku. Thank you for watching.